Sekelompok turis Korea Selatan sedang melakukan perjalanan di Afghanistan. Tiba-tiba busnya dibajak oleh sekelompok orang. Mereka adalah ekstremis Taliban. Para turis pun disandra. Kabar ini pun diketahui oleh pihak Korea Selatan. Mereka dengan cepat melakukan persiapan untuk menyelamatkan para sandra, khususnya Kementerian Luar Negeri. Rombongan Taliban meminta pemerintah Korea Selatan segera menarik pasukan yang ditempatkan di Afghanistan dan membebaskan pejuang Taliban yang ditahan di penjara Kabul. Waktu yang diberikan adalah 24 jam. Di lain tempat, di penjara Pakistan, seorang narapidana dibebaskan untuk melakukan sebuah misi penyelamatan sandera di Kabul. Dia adalah Dae-sik, seorang agen khusus yang ahli di Timur Tengah, agen Lembaga Intelijen Nasional. Jae-ho adalah salah satu diplomat paling terampil di Korea, sekaligus sebagai negosiator untuk menangani situasi tersebut. Tibalah Jae-ho dan rombongan di Kabul. Mereka disambut oleh seorang utusan dari kedutaan Korea dan para pengawalnya. Tiba-tiba, di luar bandara Dae-sik menghampiri Jae-ho. Ia menanyakan negosiasi apa yang akan ia tawarkan. Namun Jae-ho tak menjawab dan tak menghiraukan Dae-sik. Jae-ho berlalu begitu saja. Jae-ho dan Wakil Perdana Menteri mendatangi Kementerian Luar Negeri Afghanistan. Mereka membahas tentang penyanderaan yang terjadi dan meminta agar membebaskan tahanan Taliban dengan menukar para sandera orang Korea. Negosiator Korea juga membahas akan membangun fasilitas medis dan jalan di Kabul. Dae-sik mengingatkan Jae-ho. Dae-sik lebih paham tentang situasi di Kabul. Diam-diam Dae-sik menemui Jae-ho dan menanyakan perkembangan kasus tersebut. Menteri Luar Negeri Afghanistan mengadakan jumpa pers. Namun dalam pembicaraannya, ia takkan melepaskan tahanan Taliban di penjara. Ia malah memilih untuk opsi yang lain. Pihak Korea pun kecewa. Dalam perjalanan menemui Menteri Afghanistan, Jae-ho dan rombongan menghadapi kemacetan jalan yang padat. Untuk mempercepat waktu, Jae-ho akhirnya berjalan, namun tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depannya dan seseorang keluar dengan rompi penuh bom. Dan seketika itu bom pun meledak. Jae-ho dan rombongannya pun terluka. Kini tersisa waktu 30 menit sebelum pasukan Taliban mulai membunuh para sandera. Taliban memberikan perpanjangan waktu 24 jam untuk memenuhi keinginan Taliban. Dengan keadaan terluka, Jae-ho berlari untuk menemui Menteri Luar Negeri. Jae-ho menanyakan, kenapa Menteri Luar Negeri membatalkan persetujuan yang kemarin sudah dinegosiasikan, yaitu membebaskan para tahanan anak buah Taliban. Namun, menurut Menteri Afghanistan tidak semudah itu. Mereka selama ini memerangi Taliban, jadi tak semudah itu mereka melepaskan tahanan pasukan Taliban. Jae-ho hanya mengkhawatirkan nyawa orang-orang yang tak bersalah yang Taliban sandra. Dae-sik mencari seseorang bernama Kasim dan dia menemukannya di tempat judi. Ia adalah Lee Bong-han, orang Korea yang tinggal di Afghanistan. Dae-sik bersama Kasim sebagai juru penerjemah pergi untuk menemui seorang kepala suku yang disegani Taliban. Mereka mengaku mengenal salah satu keluarga kepala suku. Mereka pun disambut dengan hangat. Dae-sik menyampaikan maksud dan tujuannya ke sana karena adanya penculikan orang Korea yang menjadi sukarela di Afghanistan. Tiba-tiba Jae-ho datang untuk menemui kepala suku. Malam harinya kepala suku mengadakan semacam pesta atau acara. Mereka pun bersenang-senang. Kepala suku akan membantu orang yang diculik Taliban dan memastikan para sandera akan aman saat mereka berdiskusi. Jae-ho dan Dae-sik pun merasa senang. Untuk pertama kalinya mereka terlihat akrab. Keesokan paginya di siaran live TV Korea, mereka membahas tentang penculikan yang menimpa warga Korea dan identitas para sandera. Mereka adalah misionaris gereja. Pihak Kementerian Dalam Negeri menelpon agar acara tersebut jangan ditayangkan karena akan memicu Taliban. Siaran langsung tersebut diketahui oleh kepala suku. Kepala suku merasa dibohongi karena mengira para sandera adalah sukarelawan, bukan misionaris. Kepala suku pun menolak untuk membantu para sandera. Kepala suku marah. Selang beberapa saat, Dae-sik menerima telepon. Ditemukan jenazah salah satu sandera. Dia adalah pemandu tur. Taliban meminta jika ingin para sandera selamat,
maka bebaskan para anak buah Taliban yang dipenjara dalam waktu 24 jam. Jika tidak, maka para sandera akan dibunuh. Desik teringat misinya yang dulu. Ia harus menyaksikan sandera yang dibunuh di depan matanya. Seseorang datang menemui Desik. Ia adalah seorang broker yang bisa membujuk Taliban dengan cara mengeluarkan para tahanan Taliban di penjara dengan imbalan uang. Jeho merasa ragu. Ia tak percaya begitu saja. Jeho ingin mengecek identitas broker tersebut. Namun waktu terus berjalan, membuat Desik dan Jeho semakin panik. Akhirnya mereka pun percaya dengan broker tersebut. Mereka menyiapkan uang banyak untuk pertukaran para tahanan. Jeho dan Desik juga meletakkan alat pelacak di dalam tas yang berisikan uang tersebut. Mereka pun pergi ke pusat tahanan. Jeho sebagai negosiator menemui broker dan mereka sepakat broker membebaskan para tahanan. Jeho mendapat telepon dan baru mengetahui broker tersebut adalah pembohong. Jeho sudah ditodong senjata. Jeho pun tak bisa berkutik. Broker itu pun berhasil kabur dengan membawa uang. Desik berusaha mengejar mobil broker dengan berbagai cara hingga ia menemukan mobil broker dan berhasil mengamankan tas yang berisikan uang. Telepon berdering. Komandan Taliban menelpon dan mengancam akan membunuh sandera karena tuntutan mereka belum terpenuhi. Dan seketika itu terdengar bunyi tembakan. Sandera pun terbunuh. Dan begitulah selanjutnya selama tuntutan atau keinginan Taliban belum dipenuhi. Setiap harinya sandera akan dibunuh. Tanpa sepengetahuan Jeho, pihak Korea akan melakukan pertempuran militer. Jeho berpendapat tindakan tersebut akan memprovokasi Taliban dan membahayakan nyawa para sandera. Namun Jeho malah diperintah untuk mengamasi barang dan kembali ke Korea. Desik mencoba membujuk Jeho, namun Jeho pergi begitu saja. Presiden mengizinkan Jeho untuk bernegosiasi langsung dengan Taliban. Walau harus mempertaruhkan nyawanya, ia hanya ingin melindungi warga yang tak bersalah. Desik membawa berkas informasi tentang Taliban. Desik bekerja sama dengan Jeho. Desik juga bekerja sama dengan Karim sebagai penerjemah. Desik mengeluarkan Karim dari penjara. Desik mengkhawatirkan Jeho. Ia menanyakan Jeho apakah sudah siap. Desik juga menyiapkan rompi anti peluru. Mereka pun berangkat untuk bernegosiasi langsung dengan Taliban. Mereka berhenti di titik yang sudah ditentukan. Di titik inilah negosiator dan penerjemah harus ikut kelompok Taliban tanpa pengawal. Jeho pasrah. Ia juga melepaskan rompi anti pelurunya. Jeho dan Qasim dipakaikan penutup kepala oleh pasukan Taliban. Mereka dibawa ke tempat persembunyian Taliban. Mereka berada di ruang bawah tanah. Jeho ingin mengetahui keadaan para sandera sebelum negosiasi dimulai. Jeho juga meminta agar melepaskan 3 sandera terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa dia yang memimpin negosiasi pihak Taliban. Jeho terus membujuk agar Taliban menyetujui-nya dan Taliban pun setuju. Tetapi hanya 2 sandera yang dibebaskan. Desik dengan cepat menolong sandera yang dibebaskan. Salah satu sandera sudah tak sadarkan diri. Jeho dan Taliban memulai negosiasi. Namun Jeho bicara dengan lantang tak bisa membebaskan tahanan Taliban. Jeho langsung disergap akan ditembak. Monitor menyala dan Taliban mengancam akan membunuh para sandera. Jeho meminta agar berhenti. Jeho akan meminta kepada pemerintahannya agar keinginan Taliban tercapai, yaitu semua tahanan Taliban dibebaskan. Jika tidak, setiap jam sandera akan dibunuh. Namun pemerintah Korea tak menyanggupinya. Mereka malah akan melakukan pertempuran militer. Desik pun mengkhawatirkan nyawa Jeho sebagai negosiator di sana. Keadaan pun semakin memanas. Pasukan gabungan militer mulai mengebom persembunyian Taliban. Para pejuang Taliban pun mulai panik. Jeho yang sudah mengetahui akan seperti ini mencoba membujuk komandan Taliban agar melepas dan membebaskan para sandera. Jika tidak, mereka semua akan mati. Para sandera ketakutan. Di hadapan mereka telah ada orang yang dengan rompi berisikan bom yang sewaktu-waktu akan diledakkan. Pasukan semakin intens mengebom bastis persembunyian Taliban hingga pasukan Taliban berlarian. Jeho bernegosiasi dengan uang. Terjadilah tawar-menawar dan akhirnya komandan Taliban setuju. Namun ia meminta agar pasukan gabungan untuk mundur
dan semua orang Korea harus meninggalkan Afghanistan dalam sebulan. Jae-ho selamat dan negosiasi pun berhasil. Jae-ho menginformasikan kepada Dae-sik. Dae-sik pun menyelamatkan dan mengamankan para sandera. Dae-sik bersyukur Jae-ho telah selamat. Namun Taliban tidak begitu saja melepaskan para sandera. Ia ingin satu orang untuk tetap tinggal. Jika tidak dipatuhi, maka semua sandera tidak bisa dibebaskan. Dae-sik meminta agar Jae-ho membawa para sandera kembali ke keluarganya dan biarkan Dae-sik yang tetap tinggal. Dae-sik pun menyerahkan diri ke pasukan Taliban. Ia ditinggalkan seorang diri. Rombongan Jae-ho kembali ke Korea. 3 bulan kemudian, Jae-ho pun sibuk dengan aktivitas seperti biasanya sebagai seorang diplomat. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Dae-sik. Jae-ho merasa senang karena mendengar kabar Dae-sik baik-baik saja. Dae-sik juga bersama dengan Qasim. Mereka pun masih sempat bercanda. Dae-sik pun mengakhiri telepon dengan memberikan salam. Dan Jae-ho sedang mengikuti jalannya konferensi pers. Cerita pun berakhir.